Assalamualaikum, bersama kami kembali di Dialog Allah dan Kehendaknya. Saya Mutiara Langit dan Saya Najmul Kalam. Assalamualaikum. Umi. Oh, hati ini sakit. Kenapa Uma? Oh, begitu merana. Oh, tentang sakit hati, Mi. Tentang sakit hati. Iya. Yang begitu bisa dirasakan banyak manusia. Iya. Banyak manusia yang tidak menyadari dirinya bahwa ada luka di dalam batinnya. Ada luka di dalam hatinya. Luka yang berkepanjangan. Iya, seperti itu. Yang terus menerus. Iya, seperti itu. Tapi tidak bisa mengobatinya. Tidak bisa mengobatinya dan akhirnya memunculkan fenomena. Iya. Jadi bisa cepat marah gitu kan, mudah emosi seperti itu gitu. Mudah sakit hati. Mudah sakit hati, curiga gitu kan. Tidak percaya dengan orang gitu, seperti itu. Menjaga diri ya. Iya. Prepare. Dampak negatif yang ditimbulkan ya, seperti itu gitu. Orang lain yang bersalah tapi malah jadi sikapnya ke banyak orang gitu, Mi. Oh, jadi maksudnya ketika satu orang yang bersalah tapi dia menyalahkan banyak orang. Iya, seperti itu gitu. Jadi padahal kesalahan itu dilakukan oleh satu orang gitu. Iya. Jadi mencari kambing hitam? Iya, mencari kambing hitam. Dan dampaknya ya, dampak dari luka batin itu gitu. Iya. Luka batin bisa dirasakan oleh kaum laki-laki ataupun perempuan seperti itu. Tapi sepertinya perempuan kayaknya lebih mendominasi karena perempuan di situ kan lebih ke mereka, kata orang lebih ke dominasi perasaan ya. Menggunakan rasa katanya. Perempuan itu perasa. Katanya, saya tidak mengerti. Dalam hidupnya begitu menggunakan rasa. Ya, seperti itu katanya. Logika. Katanya seperti itu. Meskipun saya tidak mengerti antara perempuan yang rasional dengan perempuan yang emosional. Sepertinya perempuan semuanya dinilai emosional. Seperti itu. Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Ini secara umum ya, seperti itu dibahasnya. Lebih ke perempuan itu didominasi banyaknya perempuan itu ketika bersikap itu dengan emosi. Seperti itu. Dengan perasaan. Itu adalah informasi yang kita dapat ya. Iya, seperti itu. Dan ketika saya tidak dapat kepercayaan sih, saya sendiri misalkan bahwa perempuan itu bisa bersikap rasional, bisa bersikap logis, atau bisa menelaah banyak hal. Lebih ke saya dapat penilaian tentang diri pribadi. Saya perempuan itu adalah orang yang begitu menggunakan emosi, begitu dengan rasa ketika bersikap seperti itu, Mas. Iya. Itu statement yang saya dapat kok. Iya. Apakah banyak perempuan yang mendapatkan statement tentang dirinya, maksud diri perempuan seperti apa yang saya dapatkan? Saya sering mendengarkan statement tersebut bahwa perempuan itu di emosional, bukan rasional. Seperti itu. Menggunakan rasa. Menggunakan rasa. Yang didominasi rasa. Seperti itu. Dan ketika menyikapi fenomena dengan sikap fenomenanya seperti ini, Uma. Ketika kita atau saya dapat informasi begitu banyak perempuan yang terluka hatinya dengan sikap pasangannya, seperti itu kan? Iya, seperti itu. Begitu lama, bertahun-tahun di dalam pernikahan, bahkan puluhan tahun gitu kan. Begitu rasa yang dirasakannya seperti itu. Sakit seperti itu. Seperti itu? Iya, seperti itu. Sakit yang begitu
mendalam, sakit yang begitu lama, dan akhirnya berdampak negatif dari sikap yang dimunculkan. Seperti itu? Iya, ke mentalnya. Iya. Gitu. Bagaimana caranya perempuan keluar dari zona itu, Ma? Ketika sepertinya fenomena itu ada. Ketika itu dibahas, ya Banyak, bukan? iya banyak. Gitu. Dan sepertinya para perempuan mengakuinya bahwa dirinya merasa sakit hati, merasa disakiti, merasa begitu menderita hatinya, batinnya terluka, begitu menganga yang sudah lama. Seperti itu, Ma. Iya, Itu adalah fenomena betul. seperti itu. Obatnya apa, Mi? Obatnya, ketika berbicara obat, eh, apakah kita harus menunjukkan bahwa kita perempuan ketika bersikap bukan hanya atas dasar rasa atau juga emosi, tapi manusia juga, maksud saya perempuan juga bisa bersikap logis dan rasional seperti itu, Ma? Bisa, jelas. Karena saya merasa pengendali diri itu Allah, bukan diri, bukan otak, bukan hati, bukan apapun, tapi Allah. Jadi perempuan juga bisa bersikap logis, Bisa lebih dari berpikir itu. rasional, Bisa lebih dari itu. bisa mengalahkan pesaingnya yang begitu bisa bersikap rasional. Saya yakin ketika atas kehendak Allah, perempuan bisa berpikir lebih dibanding laki-laki, saya yakin mudah bagi Allah. Seperti itu? Saya yakin seperti itu. Ketika statement perempuan itu adalah emosional, itu membuat luka batin ya. Insya Allah. Menurut saya. Untuk Tapi saya perempuan. melihat laki-laki juga emosional. Weh, marahnya. Emosinya, Masya Allah, Weh, iya bahkan, betul gitu, seperti itu. Oh, dengan tamparannya seperti itu, Iya, Masya Allah. dengan badannya yang kokoh. Masya Allah. Masya Kalah Allah. saya dari sisi fisik, saya kalah. Saya nggak bisa berkutik melawannya. Hanya Allah yang bisa menolong saya. Masya Allah. Saya melihat fenomena yang menggunakan emosi bukan hanya perempuan. Iya, betul. Bahkan laki-laki menggunakan emosi sekaligus fisiknya, Om. Masya Allah. Dengan kekuatan fisiknya dan emosinya yang begitu, Masya Allah. Kalau fisik nih, kalau fisik, saya melihat secara umum betul laki-laki itu lebih kuat dibanding perempuan. Oke, ketika bertarung antara laki-laki dan perempuan, wah pasti perempuan, Masya Allah. Saya kalah. Kalah gitu kan, seperti itu. Saya nggak bisa memenangkan perang itu. Iya, seperti itu. Tapi ketika di situ ada pembahasan perempuan itu adalah emosional, saya tidak setuju. Ketika perempuan yang emosional. Iya, saya menggugat laki-laki itu. Yang emosional. Iya, dan laki-laki juga banyak yang emosional. Iya, tidak peduli itu. Dengan perempuan yang lemah di hadapannya, yang sudah tidak berdaya, tetap disiksanya. La haula quwata illa billah. Seperti itu. Apakah laki-laki yang bersikap seperti itu bukan emosional dan itu tidak menggunakan rasa? Apakah itu menggunakan rasional? Seperti itu mah pertanyaannya. Iya, betul sekali. Masya Allah. Jadi ketika emosional, dua-duanya emosional. Perempuan emosional, perempuan, laki-laki pun emosional. Tapi kenapa hanya seolah-olah yang dinisbatkan sebagai yang tidak bisa bersikap dan akhirnya tidak rasional dan akhirnya menggunakan emosi perempuan? Saya nggak tahu, Masya Allah. Itu kenapa? Ya, kenapa laki-laki tidak mau menerima ketika perempuan pun ketika atas kehendak Allah bisa bersikap rasional gitu. Itu saya yakin bisa. Laki-laki bersikap emosional itu pun banyak buktinya. Masya Allah. La haula quwata illa billah. Begitu banyak penindasan yang dilakukan kaum laki-laki yang begitu kuat. You strong. Seperti itu. Itu fenomena yang saya lihat. Aduh, belum lagi ketika berbicara perang, Masya Allah. Yang jadi jagoan laki-laki.
Mereka menggunakan rasional atau emosi ya Uma ketika berperang? Uma tahu nggak sih? Perang bukan logika. Bukan logika. Bukan, itu Emosi. jelas emosi. Berarti ketika itu laki-laki dikendalikan emosi ya? Iya, emosi, diarahkan emosional ke banget. sebuah kondisi, digiring ke sebuah kondisi untuk sebuah emosi. Dan akhirnya menggiring seseorang bersikap seperti itu. Iya. Fenomena yang sepertinya manusia tidak menyadarinya. Wallahualam. Sebenarnya emosi yang tinggi itu di perempuan atau di laki-laki? Kalau saya melihat keseharian, emosi yang paling tinggi itu adalah laki-laki dibanding perempuan. Kalau Ketika perempuan tuh hanya menangis, Uma. ya, ketika Hanya menahan rasa sakit, Uma. iya, seperti itu. Ketika ledakannya juga hanya sedikit, Uma. Gitu kan? Iya, dan yang Ketika mendapatkan marah, luka banyaknya anaknya. perempuan. Perempuan itu lukanya lahir batin ya. Ketika menghadapi suami yang emosional. La haula quwata illa billah. Itu adalah fenomena. Itu adalah kehendak Allah untuk manusia. Tapi kenapa seolah-olah di situ perempuan yang begitu emosi? Ketika perempuan emosinya tidak terkendali, seperti itu. Ketika luka yang begitu menghantui dirinya, rasa sakit yang begitu berkepanjangan. Gimana Uma caranya? La haula quwata illa billah. Yang saya yakini hanya Allah yang bisa menyembuhkannya. Hanya atas kehendak Allah. Ketika baik laki-laki atau perempuan berlapang dengan apapun yang ada di hadapan, seperti itu, Pak? Iya. Dan akhirnya rasa sakit itu hilang atas kehendak Allah. Iya. Rasa marah itu juga hilang atas kehendaknya. Rasa benci juga hilang atas kehendaknya. Rasa sakit yang begitu sakit, yang sudah begitu mengakar di dalam diri juga akan hilang atas kehendaknya. Ketika manusia yakin, ketika apapun bisa terjadi atas kehendak Allah, seperti itu, Mbak? Iya. Yakin bahwa segala yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Yakin bahwa segala yang terjadi itu adalah yang terbaik menurut Allah. Bagaimana caranya ketika diri bisa meyakini segala yang ada di hadapan itu adalah yang terbaik menurut Allah, dan akhirnya diri berlapang dengan apapun yang ada di hadapan? Seperti itu, Mbak. Apakah mudah meyakini itu? Rasanya manusia begitu sulit bersikap seperti itu. Hanya atas kehendak Allah. La haula quwata illa billah. Ketika berbicara kehendak Allah, la haula quwata illa billah, itu adalah kehendak Allah. Ketika berbicara tentang telaah, ketika berbicara tentang usaha yang bisa dilakukan manusia, ketika berbicara tentang sesuatu yang bisa dilakukan manusia, apa yang harus dilakukan manusia untuk keluar dari zona rasa sakit yang mendalam, yang begitu menghantui diri, ketika itu terus-menerus ada di dalam diri dan akhirnya begitu memunculkan dan meluapkan emosi yang begitu tidak terkendali. Itu juga hanya sekedar sudut pandang, Ummah. Iya. Kalau saya ketika luka batin, Masya Allah, tidak ada obat, tidak ada pengobatan. Hanya pasrah ke Allah. Pasrah kepada Allah. Yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah. Yakin ketika apapun itu adalah yang terbaik. Iya. Yakin ketika segala yang terjadi itu adalah kehendaknya. Iya. Tidak menolak kehendaknya. Tidak menolak sesuatu yang terjadi di hadapan. Ketika itu adalah yang terbaik. Seperti itu. Berlapang sepenuhnya dengan apapun yang ada di hadapan. Seperti itu. Iya. Mudah bagi Allah untuk menghilangkan rasa sakit. Sangat mudah. Ketika pola pikir manusia bagaimana caranya? Bingung. Bingung sekali. Bagaimana caranya? Tak mengerti. Tidak mengerti. Tidak diketahui bagaimana cara menyembuhkan luka batin yang sangat teramat dalam.
Tapi Masya Allah, ketika saya pernah merasakan luka batin yang sangat teramat dalam, luka itu bisa begitu cepat sembuh. Ketika atas kehendak Allah, luka itu sembuh gitu. Seperti itu, Ma. Itu yang saya rasa, Pengalaman ya. pengalaman. Masya Allah, ketika luka batin puluhan tahun kali sepertinya saya merasa luka batin. Uma merana di dalam hidup, Masya Allah. Ketika berbicara puluhan tahun. Tapi ngomong-ngomong, by the way, saya juga pernah merasakan luka yang begitu dalam. Masya Allah. Masya Allah. Tapi itu Masya Allah hilang atas kehendak Allah. Ketika tidak ada dendam di dalam diri terhadap seseorang yang sudah menyakiti. Ketika tidak ada rasa marah di dalam diri terhadap seseorang yang mengkhianati. Ketika tidak ada rasa kesal di dalam diri terhadap orang yang sudah pergi tidak bertanggung jawab dengan apa yang harus dilakukannya. Ketika hanya menyisakan luka dan rasa sakit yang begitu mendalam. La haula wa quwwata illa billah. Ketika itu terjadinya atas kehendak Allah. Dan saya yakin ketika obat untuk manusia itu hanyalah Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah, berlapang kepada Allah, yakin ketika apapun itu adalah yang terbaik. Mensyukuri nikmat Allah yang ada di hadapan. Apapun itu. Seperti itu, Ma. Iya, Ketika rasa sakit, mudah bagi Allah untuk menghilangkannya. ketika rasa sakit, itu adalah nikmat Allah yang begitu besar untuk manusia. Maka nikmat Allah yang manakah yang kalian dustakan? Seperti itu, Ma. Iya, Masya Allah. Ada hikmah besar ketika seseorang merasakan luka Akan batin. menjadi lebih kuat. Akan menjadi lebih sabar. Akan menjadi lebih berlapang. Akan menjadi lebih baik. Akan menjadi la haula quwata illa billah ketika itu terjadi atas kehendaknya. Seperti itu, Ma. Iya, mudah kembali kepada Allah. La haula quwata illa billah. Seperti itu, Ma. Itu seruan dari Allah untuk kembali kepada Allah. Luka tersebut Agar manusia mengingat Allah dan akhirnya bergantung hanya kepada Allah, iya, berserah hanya kepada Allah. Seperti Iya. itu iya, tidak mengandalkan manusia. menyakitkan. Iya, karena jelas manusia itu pengkhianat. Tapi ketika kita berpegang teguh kepada Allah, yakin kepada Allah dengan benar, yakinlah ketika Allah yang akan menolong kita. Seperti itu, mah. Iya, betul. Yakinlah kepada Allah ketika Allah yang akan melindungi kita. Meski kita seorang perempuan yang tidak berdaya, fisiknya tidak begitu kuat, tapi ketika kita berserah kepada Allah, Allah akan menjadikan seorang perempuan yang begitu fisiknya tidak berdaya akan menjadi kuat bertahan. Dengan la haula quwata illa billah. Seperti itu, mah. La haula quwata illa billah. La haula quwata illa billah. Yakin apapun mudah bagi Allah. Seperti itu. La haula quwata illa billah. Udah dulu, mah. Ya, udah dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.